Haleluya. Mari kita mau siapkan kehidupan kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia ada di tempat ini. Kuasanya sanggup memberkati dan memulihkan kita semua. Mari sama-sama kita mau memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Bapa, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu. Haleluya. Mengatasi bumi. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan karena kasih-Mu, amin, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Lagi katakan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya Yesus.
kemuliaan-Mu mengatasi langit bumi. Haleluya. Yesus, kami tinggikan, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kemuliaan-Mu penuhi kami, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, tinggikan diri-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Tinggikan diri-Mu, amin Tuhan, mengatasi langit, hanya kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau yang terbesar, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Raja kita, Dia yang terbesar, Dia yang termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Dimanapun kami berada saat ini, saat hati kami menyembah Engkau, saat tangan kami terangkat kepadamu Tuhan, maka kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kuasa itu Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau berikan puji-pujian, sorak kemenangan bagi Engkau Tuhan. Mari Engkau bebaskan setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau bergirang atas cinta-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jalan ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan kita baik, amin. Oleh sebab itu mari kita mau berikan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Raja kita. Sebab Dia Allah yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Mari kita mau bersyukur bagi Raja kita. Kita bernyanyi bagi Dia. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Saudara percaya kuasa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya? Amin. 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 Mari kita mau serukan, ada nama yang berkuasa, nama yang sanggup membebaskan kita semua, nama yang menjamin kehidupan kita. Pandemi boleh ada, masalah boleh datang, tetapi percayalah kuasa Tuhan tetap ada buat kita semua. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin Tuhan, Kau takkan tergoyahkan. Haleluya. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa. Amin Tuhan, perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia Yesus, nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Lagi katakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita mau bangkit, kita mau menyerukan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Nama yang berkuasa, nama yang membebaskan kita semua. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita bikin iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar dengan kuasa darahnya. Amin. Haleluya. Tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Amin Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Lagi katakan, nama Yesus. Lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, nama yang heran, nama yang berkuasa. Mari kita mau siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam menjalani kehidupan hari-hari ini mungkin rasa takut, mungkin rasa khawatir. Tapi percayalah, ada pribadi yang menawan dan suci. Roh Kudus penolong yang sejati. Dia akan memimpin kita, menghibur kita, menguatkan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan.
Haleluya. Mari kita undang Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, supaya firman-Nya bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengenal hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Mengenal hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Penolong yang manis dan lembut. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengetahui hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Kuatan-Mu, jamahan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama berjalan ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Amin Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, refnya saja. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau melawat kami semua yang ada. Saat ini kami serahkan kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bekerjalah di tengah-tengah kami semua yang ada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi atas kehidupan kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami berjalan dan hidup di dalam kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ada di minggu ketiga dari bulan Januari tahun 2021. Marilah kita bersama-sama melihat bahwa perjalanan kita itu masih cukup panjang. Saudara, ibaratkanlah kita diminta oleh Tuhan untuk mengarungi seperti apa yang saya katakan pada pagi hari ini. Sebuah danau atau lautan luas. Mari kita, saudara, akan melihat ayat yang akan kita baca di dalam Matius 14 ayat 22 sampai ayat 32. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kata jangan takut, aku ada. Dalam ayat 22 di Injil Matius pasal yang ke-14 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya ingin berhenti dulu di ayat ini, saudara. Kita melihat di sini bahwa dalam ayat yang ke-22 ini Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang ke Baitseda melewati danau. Markus 6 ayat 46 dituliskan bahwa Baitseda itu tempat perikanan. Jadi kemungkinan malah saya baca juga dijadikan sebuah kota. Di sana mungkin ada jual beli ikan dan lain sebagainya. Matius 11 ayat 21 di situ dikatakan Koraisim dan Baitseda itu sulit untuk menerima pelayanan Tuhan Yesus. Saudara boleh baca itu di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke Matius pasal 11 ayat yang ke 21. Celakalah engkau Koraisim, celakalah engkau Baitseda, karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Lihat saudara, di sini sampai Tuhan Yesus mengatakan bahwa Koraisim dan Baitseda itu adalah daerah yang dikatakan Tuhan sesuatu yang sangat celaka karena mereka sulit untuk menerima Tuhan. Saudara, ayat 23 Yesus naik, dikatakan di ayat 23 Yesus naik ke atas bukit dan berdoa.
Ia mempunyai misi ketika menyuruh murid-muridnya menyeberang ke daerah Baitseda itu saudara. Dan dia berdoa. Saudara, inilah rahasia kehidupan. Kalau kita ingin melihat pelayanan, pekerjaan atau apa saja yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani, doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara, doa bersama boleh, tapi doa secara pribadi, hubungan kita dengan Tuhan yang intim itu perlu. Demikian juga Tuhan Yesus lakukan itu. Saudara, seorang yang namanya Cindy Jacob dikenal sebagai pendoa syafaat. Ia sering mengutarakan apa yang akan terjadi di tahun-tahun depan atau di tahun yang akan dilewati. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang paranormal yang mengatakan bahwa akan ada pesawat jatuh dan dia seringkali disebut Mbak Yu. Mbak Yu siapa itu ya, saudara? Ini beda, saudara. Kalau kita menerima pewahyuan atau penglihatan atau apa saja yang terdapat di dalam Alkitab, itu kita bisa menerima. Kalau paranormal itu dia mempunyai kekuatan yang gaib atau hubungannya dengan roh-roh yang gaib ya. Saya tidak tahu sejauh mana, tapi yang saya tahu pendoa syafaat bisa mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat di sini murid-murid itu disuruh pergi sebab ada misi Tuhan. Mereka harus pergi ke Baitseda, saudara, untuk melihat kondisi dan keadaan di sana. Saudara, murid-murid itu adalah orang-orang kepercayaan. Orang-orang kepercayaan itu, saudara, sangat penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau misalnya saya, saudara, dipercaya oleh seorang hamba Tuhan dari Pare. Saya lihat di rumah saya itu ada namanya seorang gadis yang namanya Yesa. Orang tuanya itu menyerahkan kepada saya untuk dididik kemajuannya, pertumbuhan rohaninya, dan tanggung jawab saya, saudara, untuk kehidupan ke depan bagaimana dia. Saudara tahu, menyuruh dia masuk di kamar dan mencari ini, mencari itu, apa yang saya butuhkan. Dia masuk di kamar. Itu yang disebut orang kepercayaan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau di pagi hari ini saya boleh berjumpa. Secara kasat mata saya tidak melihat saudara, tapi saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan yang ada di GPDI Sejahtera ini, saudara. Dan saya berterima kasih untuk saudara-saudara saya yang menopang, yang membantu, yang menjadi kepanjangan voice ya, suara untuk saya bisa melakukan apa saja. Puji Tuhan. Saudara, marilah kita melihat ke depan. Tuhan juga akan memberikan kepercayaan kepada saudara. Saya tidak tahu melayani Tuhan dengan cara apa. Apalagi di tengah-tengah COVID yang seperti ini. Percayalah saudara bahwa Tuhan tetap bekerja dengan caranya dia. Orang banyak itu disuruh pulang oleh Tuhan Yesus. Mengapa saudara orang banyak itu tidak masuk dalam kepercayaan dari Tuhan? Karena mereka datang hanya ingin melihat mujizat-mujizat. Mereka ingin menonton. Mereka hanya cukup dengan percaya. Bagian yang pertama, ada 3 hal yang saya akan berikan kepada saudara.
Yaitu saudara, kita melihat di dalam ayat-ayat ini, yaitu saudara, Tuhan menyuruh mereka naik perahu dan mereka harus berani. Tanpa Tuhan mereka harus berani menyeberang. Di sini kita harus lihat saudara, bahwa kita harus berani meninggalkan pantai dan mulai menyeberang. Ini berarti meninggalkan kenyamanan. Mereka harus meninggalkan tempat yang landai ya saudara. Jadi awalnya kalau kita mau masuk ke danau itu airnya cuma sedikit. Tapi kalau kita semakin ke tengah, kita akan tenggelam dengan air itu. Demikian juga saudara, tempat yang nyaman itu harus kita tinggalkan. Dan harus lebih maju lagi ke dalam untuk melihat mujizat. Nah, untuk melihat mujizat ini juga saudara harus ada proses. Ayat 24, perahu murid-murid itu sudah beberapa mil jauh dari pantai, diombang-ambing oleh gelombang karena angin sakal. 1 mil itu sama dengan 1,5 kilo. 1,5 kilometer. Hitungan di mereka yang mengatakan di bahasa Ibrani ya saudara. Yohanes 6 ayat 19, kemudian mereka mendayung sudah kurang lebih 2 sampai 3 mil jauhnya. Lalu kalau dihitung-hitung kurang lebih 4,5 kilometer saudara. Bisa juga lebih jauh sebab dikatakan beberapa mil. Markus 6 ayat yang kelima, di situ dikatakan mereka sudah ada di tengah-tengah danau. Jadi sudah jauh sekali saudara. Nah, disinilah kita melihat awal yang pertama, mereka harus meninggalkan pantai atau tepi pantai, tepi danau. Meninggalkan kenyamanan, mereka harus maju ke depan untuk melihat proses dan mujizat yang akan terjadi. Dalam Markus 6 ayat yang ke-48, saudara, saya melihat di sini luar biasa ya saudara. Markus 6 ayat 48, kita baca dulu ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air. Saudara, kita lihat di sini bahwa apapun yang terjadi di dalam mengarungi kehidupan di tahun 2021 ini, percayalah bahwa ia melihat saudara dan saya ketika kita mendayung dengan payah karena angin ribut, dia ada, sebab dia ada. Saudara yang kekasih, mari kita akan melihat bagian yang kedua. Dalam Mazmur 107 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ya, saudara, untuk itu kita melihat sebentar Mazmur 107. Saudara, Mazmur 107 dikatakan ayat 23, ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal dan melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka bangkit
dibangkitkannya angin sakal yang meninggi gelombang-gelombangnya. Jadi kita lihat di sini saudara, mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Jadi bukan di pinggir pantai, di tempat yang dalam. Mereka sudah berjalan lebih berkilo-kilometer, mendayung dengan susah payah. Saudara, di dalam ayat 25 di Mazmur 107 dikatakan, ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggi gelombang-gelombangnya. Lihat saudara, disinilah perjuangan. Yang kedua ini, saudara, mereka naik, gelombang itu sampai naik ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur dan celaka. Ayat 27 dikatakan, mereka pusing terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ayat 28 dikatakan, maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Inilah saudara perjalanan hidup yang harus kita lewati. Saudara, dikatakan dalam Mazmur 107 ayat 25 sampai ke 28. Saudara, mereka harus berjuang. Mereka harus berjuang. Tapi itu ada persamaannya juga, saudara, dengan Matius pasal 14 ayat 26. Ketika Yesus datang menghampiri mereka, sebab Yesus tahu apa yang sedang terjadi. Saudara, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu mereka terkejut, saudara. Dan mereka berkata, itu hantu. Saudara, gelombang masalah bisa mengaburkan penglihatan. Ya, saudara, ini persoalan yang sedang terjadi. Gelombang masalah bisa mengaburkan penglihatan. Kemana tujuan kita? Apa yang akan kita cari? Dunia atau Tuhan? Saudara, gelombang bukan saja mengaburkan penglihatan, rohani yang dipenuhi dengan kecemasan bisa mengaburkan perjalanan. Jadi kalau rohani saudara dipenuhi dengan kecemasan, itu bisa mengaburkan perjalanan. Hidup ini saudara harus konsisten, harus pasti. Gelombang masalah boleh datang, apapun yang terjadi di dunia ini boleh datang, tapi penglihatan kita jangan kabur. Rohani kita bisa dipenuhi dengan kecemasan, tapi saudara jangan mengaburkan perjalanan saudara. Ini yang harus kita pegang benar-benar. Bagian yang ketiga dalam ayat 27 di Injil Matius pasal 14 ayat 27 dikatakan, Yesus berkata, tenanglah. Tenanglah. Petrus berseru, kalau memang betul Engkau Tuhan, aku mau berjalan di atas air. Lalu Yesus katakan, datanglah. Saudara, di sini kita membuktikan bahwa di tengah apapun kita bisa berkata atau kita bisa meyakini tahun 2021 ini Tuhan atau Allah itu ada yang aku ada. Atau bisa dikatakan Allah itu ada sebab Dia ada. Saudara, maka Petrus turun dan mulai dia berjalan di atas air. Inilah kenyataan hidup saudara. Ayat 30, ketika Petrus sudah mulai berjalan di atas air saudara, dia merasa
ada tiupan angin. Saudara, angin itu bukan yang harus kita andalkan. Karena angin itu berubah-ubah. Saudara, jangan kita mendengarkan suara angin. Itu bisa membuat saudara akan menjadi bimbang. Angin itu macam-macam. Sebab dia akan berbunyi. Kalau saudara berdiri di tengah-tengah pohon pinus, maka angin itu akan berbunyi nyaring ke kanan, ke kiri. Kalau kita mengandalkan angin, saudara akan salah jalan. Jangan kita, saudara-saudara, mengandalkan angin yang membuat kita menjadi goyah atau bingung. Kemudian apa yang terjadi? Karena dia merasakan datanglah ketakutan. Datanglah saudara kebimbangan. Akhirnya dia tenggelam. Saudara, di dalam Mazmur 107 ayat 28, saudara, sama juga dikatakan ayat 28. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Siapa yang berseru, saudara? Kita lihat di sini, saudara. Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku. Dengan segera Tuhan Yesus mengangkat Petrus dan menolongnya. Puji Tuhan. Saudara, ada kesamaan. Berseru itu penting. Saudara memohon pertolongan kepada Tuhan di tengah-tengah ketakutan, kebimbangan, di tengah-tengah rasa tidak ada pertolongan, mengandalkan manusia yang berubah-ubah. Saudara, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan mau ada larangan yang harus kita lakukan. Jangan berjalan dengan perasaan. Karena kalau kita berjalan dengan perasaan, coba saudara, mengapa Petrus itu bisa tenggelam? Karena kakinya merasa dia berjalan di atas air. Mulai dia merasa ada sesuatu yang membuat kakinya menjadi aneh. Lalu saudara, larangan yang harus kita perhatikan, jangan menyayangi diri atau jangan sayang diri. Saudara, saya dulu orangnya seringkali sayang akan diri saya. Kalau orang sudah tidak mulai memperhatikan, kalau mungkin sudah terasa orang lain berubah, atau mungkin kita, saudara, tidak ada kenyamanan ini dan itu, saudara, inilah mungkin kita merasa nanti begini, nanti begitu. Banyak sekali saudara yang harus kita tidak hidup di situ. Tuhan melarang kita untuk jangan berjalan dengan perasaan. Karena Petrus merasa dia berjalan dengan perasaan, akhirnya dia tenggelam. Lalu menyayangi diri. Lalu melihat keadaan. Kalau begini, kalau begitu. Jangan nanti begini, nanti begitu. Hidup dengan keputusasaan. Ini yang membuat orang tidak mungkin akan berjalan sampai di tempat tujuan. Saudara, ini yang saya pelajari dalam hidup. Kalau kita mau sampai di kekekalan, kalau kita mau sampai menerima mahkota kehidupan, kalau kita mau sampai kepada tujuan akhir, jangan kita berjalan dengan perasaan. Itu nanti bisa gagal. Jangan menyayangi diri, sayang diri. Oh, saudara, saya dulu seperti itu waktu baru melayani Tuhan. Tapi saya bersyukur suami saya itu mendidik saya dengan keras. Saya bilang, mengapa aku ditinggal? Kau kesana kemari,
cari dana untuk bangun gereja. Saya merasa seperti seorang diri, tidak ada pertolongan. Tapi suami saya mendidik saya dengan keras. Kalau tentara dunia bisa ditinggal sampai 2-3 bulan, kamu itu loh tentara Kristus. Wah saudara, akhirnya saya belajar untuk bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan. Puji Tuhan, saudara. Yang terakhir saudara, mari kita bersama-sama hidup jauh dari keputusasaan. Mazmur 107 ayat 29 dikatakan, dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat Tuhan dan memuji-muji Dia majelis para tua-tua. Saudara, akhir dari perjalanan. Biarlah di tahun 2021 kita akan sampai nanti di bulan Desember, saudara, dengan kemenangan lagi. Ya, kalau Tuhan mempercayakan kita sampai di bulan Desember yang akan datang, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bersuka cita sebab semuanya reda. Dituntunnya mereka ke pelabuhan mereka. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara-saudara yang ada di GPDI Sejahtera tetap kuat, tetap berpegang kepada firman Tuhan, tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada saudara-saudara kita yang patah semangat, putus asa. Maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah saudara, Tuhan akan menolong saudara sampai kita di penghujung tahun 2021. Inilah renungan yang dapat saya berikan. Murid-murid juga saudara sampai di penghujung Danau Betseda karena Tuhan memimpin dan menolong mereka. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita yakini bahwa yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terbatas kuasanya. Percayalah pada pagi hari ini saudara akan bergiat semangat bahwa kuasanya itu tidak pernah terbatas. Kita nyanyikan lagu ini, tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan.
dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tidak ada jalan keluar dari apapun yang kami hadapi. Tidak ada jawaban siapapun yang kami hadapi di dunia ini. Tidak ada pertolongan yang kami andalkan di dunia ini. Satu-satunya hanya Engkau Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau buktikan bahwa iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak akan pernah goyah sekalipun banyak tantangan di dalam hidup ini. Berkat-Mu kiranya melimpah atas seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada satu saudara-saudara kami yang menjadi lemah dan tidak dapat berdaya. Hanya ada di dalam Yesus Kristus semua dapat terlaksana dan tertolong. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Segala puji syukur kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita minggu ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita bersyukur kepada Tuhan ya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Bina iman kami kepada Engkau Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.